Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Di pertengahan minggu ini tetap terus Tuhan Engkau yang memberikan kemampuan buat setiap kami untuk tetap terus setia memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, adalah satu kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, berikan roh pengertian pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Baik yang di sini maupun yang streaming. Puji Tuhan. Kita belajar pagi hari ini, do your best. Lakukan yang terbaik ya saudara. Kemarin Pastor James itu cerita di hari Selasa. Sit down ya saudara. Duduk. Saya jadi teringat Pastor James kan cerita yang memberi makan 5.000 orang laki-laki ya saudara. Tuhan Yesus memberi makan. Saya ingat jadi ada satu yang namanya Maria. Dia duduk di bawah dekat kaki Tuhan Yesus. Kita baca yuk. Lukas 10 ayat 39 dan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara. Perempuan itu Marta. Punya saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Alkitab yang nulis. Duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ya saudara, Maria duduk. Artinya Maria itu punya kerinduan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ceritanya Tuhan Yesus. Saya juga senang kalau duduk sama Ibu Nani cerita pengalaman-pengalaman gitu ya saudara. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Itu jadi rema ya saudara. Jadi pelajaran buat saya. Iya. Kalau bergaul intim dengan Tuhan ya saudara. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Ibu Nani sudah membuktikan ya saudara. Kita belajar Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dalam satu cerita di Injil Markus 14 ayat 3 sampai 9. Judulnya itu Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hebat sekali ya saudara. Seringkali kita juga bisa seperti itu. Melakukan yang baik, ada aja orang yang nyalah-nyalah, ngapain gitu ya ngapain. Tapi biarlah kita terus dan terus lakukan apa yang baik untuk Tuhan. Maria juga begitu.
Ngapain pemborosan, minyaknya mahal-mahal, udah aja dijual, bisa kasih makan orang miskin. Tapi Maria mengerti apa yang terbaik. Alkitab yang nulis mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus. Kok bisa ngerti ya saudara? Yaitu karena Maria duduk dekat kaki Tuhan. Sehingga Maria itu menangkap apa yang menjadi isi Tuhan. Sehingga perbuatannya itu selalu diingat di mana Injil itu diberitakan, ya saudara. Apa yang Maria lakukan ditulis selalu dan ditulis untuk mengingat perbuatannya di mana Injil itu diberitakan. Saudara dan saya rindu, ya saudara. Nama saudara dan saya juga tercatat di buku kehidupan. Ayo sama-sama lakukan apa yang terbaik. Seperti yang Tuhan mau. Belajar dan belajar. Karena apa? Kita punya hubungan, kita punya koneksi. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita lakukan dengan segenap hati. Bukan karena terpaksa. Tapi karena benar-benar kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya saudara. Di dalam Roma 7 ayat 19 sampai 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Seringkali itu juga terjadi dalam hidup setiap kita, ya saudara. Ngerti mana yang baik, ngerti apa yang firman Tuhan katakan, tapi seringkali kita nggak bisa lah, nggak mampu, ya saudara. Udahlah, nggak usah, kasih pengampunan. Wis jangan, orangnya kayak gitu, ngapain gitu, memberi pengampunan. Jahatnya wis pol gitu ya, kadang-kadang bisa begitu ya saudara. Manusia itu ngerti apa yang baik, ngerti itu yang Tuhan mau, tapi seringkali pilihan kita itu tidak melakukan. Karena apa? Karena yang jahat yang kita lakukan. Biar ini menjadi perenungan. Yuk bareng-bareng saudara dan saya lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan apa yang baik yang bisa saudara dan saya lakukan. Karena bukan kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan, mengajarkan firman Tuhan yang sudah saudara pelajari, ya saudara. Di sini nih kayak ada alarm. Jangan. Ya saudara, tapi kita sering kali nggak bisa. Jangan. Nurut daging, ya saudara. Yang jahat yang kita lakukan. Biarlah ini setelah alarm ini bunyi, ya saudara, yang ngerti itu hatinya kita sendiri-sendiri. Iya. Tuhan Roh Kudus mampukan saya. Tuhan Roh Kudus tolong saya. Ya itu ya saudara. Supaya kita belajar melakukan apa yang baik. Alkitab yang nulis. Sebab bukan apa yang kehendaki yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini seringkali kita lakukan. Biarlah setiap kita ini merenungkan. Iya ampun Tuhan ampun. Saya juga bisa begitu. Biarlah kita belajar. Terus dikoreksi oleh Roh Kudus. Terus dimampukan oleh Roh Kudus. Beri yang terbaik. Seperti Maria, sekalipun banyak yang menyalahkan dia ngapain gitu ya saudara, boros-borosin dunia juga bisa begitu, ngapain gitu, lakukan semuanya rajin pisan gitu ya saudara, yang biasa-biasa aja ya itu ya, seringkali dunia itu bilang begitu, bukan lagi dunia. Aktivis juga bisa ngomong begitu, ngapain jangan capek-capek, nggak ada yang lihat, pemimpin juga nggak lihat. Tapi belajar, sekalipun tidak ada yang lihat, mata Tuhan selalu melihat ya saudara. Dan upahnya itu bukan dari pemimpin, bukan dari orang-orang yang ada sekitar kita. Upahnya itu dari Tuhan ya saudara. Karena kita percaya segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia untuk Tuhan.
belajar dan belajar ya saudara. Saudara dan saya, ayo lakukan apa yang terbaik yang saudara dan saya bisa kerjakan. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap tidak tergoyahkan. Lakukan bagian kita dengan segenap hati. Tidak usah terpolusi dengan omongan orang. Ya saudara, kadang-kadang kita lakukan yang terbaik tetap aja. Ngapain gitu ya saudara. Tetap aja. Udah begini. Tapi biarlah kita punya kekuatan, kemampuan untuk kita itu mengerti kehendak Tuhan. Tetap di dalam Dia, tidak tergoyahkan, tidak angin-anginan, nanti setia, nanti enggak setia, nanti repot, ya sudahlah nanti aja lagi. Ya itu ya saudara, kadang-kadang manusia itu bisa begitu. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sudah setia, ya tambah setia. Sudah rajin, ya tambah rajin. Ya saudara, memacu diri. Karena apa? Karena kita belajar dan belajar melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga sekalipun kita ini lakukan semuanya, ya saudara-saudara, tidak ada yang melihat. Ngapain gitu ya saudara. Ngejar-ngejar cepetan hari ini saya paket harus cepetan dikirim. Enggak ada yang nyuruh, enggak ada yang deadline saya, ya saudara. Tapi ayo lakukan dan lakukan supaya apa? Cepet paketnya tuh dikirim, cepet paketnya tuh diterima sama yang minta, ya saudara. Kan seneng orangnya, aduh puji Tuhan. Nah itu membuat orang tersenyum, itu satu kesukaan setiap kita. Ayo apalagi membuat Tuhan tersenyum, ya saudara. Biar kita mengerti segala sesuatu yang kita lakukan membuat Tuhan tersenyum atas hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya saudara, berakar itu ke dalam. Dan dibangun di atas Dia. Segala sesuatu dibangun tuh kelihatan, yang di atas kelihatan, yang kita kerjakan dilihat orang, yang kita kerjakan itu bisa jadi berkat, yang kita kerjakan itu membuat setiap orang itu diberkati, ya saudara. Dibangun di atas Dia, yang namanya dibangun kan di atas, ya saudara, bisa kelihatan. Selain kita berakar kuat di dalam Tuhan, berakar kuat membuat setiap kita ini tidak tergoyahkan, tidak terpolusi dengan apapun yang mencoba kadang-kadang membuat kita itu jadi iya ngapain. Nah iya itu. Karena itu goyah ya saudara. Tapi kalau kita berakar di dalam Tuhan, percaya aja Tuhan sendiri yang akan memampukan saya. Percaya aja Tuhan yang akan membuat kita itu menjadi orang-orang yang diberkati. Karena apa? Karena berakar kuat, karena punya firman, karena punya kekuatan Roh Kudus untuk tetap tidak tergoyahkan. Karena kadang-kadang ketika kita rajin tuh ya saudara, semakin tinggi dan semakin tinggi pohonnya ya saudara, angin itu juga suka menggoyangkan pohon yang tinggi. Tetapi ketika pohon itu berakar kuat di dalam, ya saudara, goyang bisa, kena angin goyang, tapi tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Itulah ketika saudara dan saya belajar dan belajar, ayo berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, tidak tergoyahkan. Imannya kuat, tetap percaya kuasa Tuhan yang akan memampukan. Kuasa Tuhan yang ada di firman Tuhan itu bisa saudara dan saya itu nikmati. Seperti pujian tadi, sekalipun menabur dengan air mata, tapi akan pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Itu yang diperhitungkan Tuhan. Apapun yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Itu janji firman buat saudara dan saya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasanya
seneng gitu ya saudara. Ia bersyukur bisa dipakai Tuhan. Ia bersyukur bisa membuat orang tersenyum. Ia bersyukur bisa membuat Tuhan tersenyum. Biarlah kita lakukan bagian kita. Ayo sama-sama ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau. Hidup saudara dan saya itu berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh, yang bertambah dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, karena ada kekuatan Roh Kudus. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam Yakobus 2 ayat 20 sampai 23 aja. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan sehingga menjadi sempurna ya saudara. Yakobus 2 ayat 20 sampai 23. Hai manusia yang bebal. Kita jangan menjadi manusia yang bebal, susah diajar. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang Tuhan mau. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Secara manusia ya saudara, Tuhan sudah kasih janji nanti akan menjadi keturunannya bintang seperti bintang di langit, seperti banyaknya pasir di laut. Tapi kok anak cuma satu suruh dipersembahkan ya saudara. Tapi Abraham karena terkoneksi dengan surga, terkoneksi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia tidak ragu-ragu. Alkitab menceritakan Kejadian 20 dia keesokan harinya ya saudara, Abraham pergi membawa Ishak. Tidak tunggu-tunggu, aduh Tuhan mikir-mikir, oh janjinya kan begini, kenapa harus dipersembahkan? Enggak mikir-mikir, tapi itulah ya saudara, contoh buat saudara dan saya. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, membuat iman menjadi sempurna. Kita percaya kita sudah mengambil Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara dan saya. Ayo bagian kita lakukan apa yang baik buat Tuhan, sehingga iman dan perbuatan itu menjadi sempurna dalam hidup saudara dan saya. Cerita selanjutnya di bawahnya, Yakobus 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati ya saudara. Biar ini menjadi perenungan. Rahab itu seorang pelacur ya saudara, tapi ketika perbuatannya itu meloloskan pengintai-pengintai ya saudara, nama Rahab itu tertulis di dalam silsilah Tuhan Yesus. Ajaib ya saudara. Itu mungkin orang yang tidak termasuk orang-orang yang seharusnya, tidak termasuk orang-orang yang golongan yang sepertinya itu enggak cocok. Tapi Alkitab yang nulis Rahab tertulis di dalam silsilah Tuhan Yesus ya saudara. Biarlah ini menjadi iya. Rahab itu melakukan apa yang menjadi bagiannya sehingga seisi rumahnya juga bisa diselamatkan. Ayo, kita seringkali terpolusi dengan pikiran-pikiran dunia. Ya, ngapain? Buat apa? Ya saudara-saudara, ayo
lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Contoh ini membuat kita mengerti Abraham, Rahab, Maria yang sepertinya tidak diperhitungkan oleh dunia, ya saudara. Abraham dikatakan firman Tuhan menjadi bapak sejumlah besar, menjadi bapak sejumlah bangsa besar yang besar. Itu karena apa? Abraham mendengar, Abraham melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ketika dia menuruti kebenaran firman, menuruti perintah Tuhan, Ishak tidak jadi dipersembahkan. Biar kita mengerti dan mengerti, ya saudara. Ayo belajar, banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Sehingga bukan kata orang, tapi saya ngalami, ya saudara. Saya ngalami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Itu tidak akan pernah sia-sia dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara dan saya ini belajar melakukan apa yang Tuhan mau, ya saudara. Perbuatan baik Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Cerita di atasnya itu garam dunia gitu ya saudara. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tapi di ayat yang ke-16 aja itu saudara bisa, mungkin sudah hafal, baca sendiri. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Karena saudara dan saya setiap pagi deklarasi generasi bintang, ya saudara-saudara. Supaya orang bisa melihat. Supaya mereka melihat perbuatanmu, perbuatan saya dan saudara yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menjadi generasi bintang, sekalipun mungkin bintangnya kecil ya saudara, nggak kelihatan, mesti pakai teleskop mungkin ya saudara. Tapi bintang itu sekalipun kecil tetap kelihatan. Dimanapun saudara dan saya, ketika di dalam kegelapan ada sedikit ujung korek api yang dinyalakan, menjadi terang di sekitarnya. Hidup saudara dan saya juga ayo lakukan. Supaya perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan itu boleh memuliakan Bapa di surga. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Lakukan apa yang terbaik yang bisa. Saudara, kadang-kadang tidak semua, kan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Kita jangan ngikutin yang 1. Talentanya diumpetin, tapi biar yang 1 itu kita kembangkan. Sekalipun mungkin kecil, aduh saya nggak bisa apa-apa, saya ini cuma bisanya berdoa, ya lakukan saja dengan setia. Saya ini nggak bisa apa-apa, sama saya juga ya saudara, nggak pinter, nggak bisa masak, tapi ya Tuhan itu membawa saya ke Glorious Kitchen. Bisanya apa? Ya bisa potong-potong, bisa bantuin, pokoknya kerjain. Nanti kalau udah apa yang bisa dibantuin? Ini, potong-potong. Ya bisa potong-potong. Ya, ini, diisiin siomainya. Iya bisa, diajarin. Lama-lama pinter saudara. Enggak bisa dulunya bikin siomay, diajarin sama orang-orang GK. Ya lumayan, bisa ngebantuin. Ya saudara, apapun kerjakan dengan sukacita. Biar Tuhan yang akan terus menambahkan. 5 talenta tuh jadi 10. Yang 1 dikasihkan. Kan ya saudara. Biar kita ini terus melakukan apa yang baik buat Tuhan. Sehingga Tuhan tersenyum. Dari suka iya pinter, lama-lama pinter. Bukan cuma bisa masak air. Bisa bikin siomay. Ya itu ya saudara. Ketika kita mau, ayo Tuhan yang akan mampukan. Tuhan yang membuat saudara dan saya itu bisa. Enggak bisa apa-apa, nanti juga pintar. Lakukan saja apa yang bisa saudara lakukan untuk memuliakan Tuhan. Do your best. Ya saudara, yuk sama-sama belajar. Biar Tuhan Roh Kudus yang akan memampukan buat saudara dan saya melakukan yang terbaik. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, lakukan segala sesuatu yang terbaik, bukan sekedar baik, tapi yang terbaik. Ya, apapun yang saat ini Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara,
sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pelayan Tuhan, ya, lakukan yang terbaik. Nah, bagaimana untuk melakukan yang terbaik? Punya kreasi, saudara. Sebenarnya kalau kita itu mendapatkan suatu tugas, ya, cuman kita lakukan ini setiap hari begini, itu robot namanya, ya. Saya di rumah juga kalau saya lihat para pembantu saya itu punya sifat yang macam-macam, yang lain-lain. Kalau yang ini, kalau sudah dikerjakan ini, ya ini aja yang dikerjakan gitu. Gak punya kreasi, gak bisa memikirkan, oh ini kok biasanya tempatnya di sini kurang bagus, coba taruh di sini, runding sama saya. Bu, kalau ini taruh di sini kayaknya lebih bagus ya Bu. Itu. Nah, itu kan punya kreasi. Sehingga kita sebagai majikan itu, ini anak benar-benar punya kreasi untuk maju. Nah, demikian juga di dalam pelayanan, ya. Saya berdoa setiap yang mendapat pelayanan itu ada kreasinya. Itu do your best, ya. Itu benar-benar melakukan segala sesuatu sangat baik, lebih baik dan sangat baik dalam segala sesuatu. Contoh misalnya seorang pemain keyboard, ya, bisa, tapi ya mainnya gitu-gitu terus, standar. Tapi kalau namanya sesuatu melakukan yang lebih baik, belajar. Contohnya misalnya dengerin banyak saudara-saudara kita yang pernah pelayanan di gereja mana dan sebagainya. Terus, oh ini kok kayak gini ya, kalau begini ini akan lebih bagus lagi. Oh ini kok ada variasi ini ya, kalau saya main dengan variasi ini pasti lebih bagus gitu. Jadi itulah yang namanya melakukan sesuatu yang lebih, ya. Misalnya sound, ya. Ini kalau misalnya saya dengerin ini ya, wah ini kalau misalnya drum saja yang main akan lebih bagus. Nah, kita bisa kecilin yang lain, drumnya yang main lebih bagus. Oh ini kok kelihatannya lebih baik, string yang lebih mainnya lebih nonjol gitu ya. Nah, bisa keyboard dikecilin, stringnya dinaikin. Yang kita dengar, oh ini kok ada sesuatu hal yang variasi yang baru ya. Gitu. Nah, itulah namanya do your best. Ya, saya berdoa semuanya, kamera juga. Kemarin ini saya lihat kamera ini yang disorot sini aja terus-terusan, gak ada variasi, gak ada kreasi. Saya bilang, nih kamu jangan saya kayak gini, kamu cari spot-spot yang rasanya bisa menarik gitu. Jadi harus punya kreasi. Nah demikian juga media. Ini sekalian saya ngajarin sekalian ya. Lagi kepikir nih ceritanya. Media ya. Itu harus belajar bagaimana cara berdoa sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang jadi pembawa warta yang narik gitu ya. Kalau yang warta bisa cuma ngomong kurang menarik ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang dia buat kreasi yang bagus, nah itu yang kita lihat, suruh mereka belajar, yang lain suruh belajar gitu. Sebab ini ya yang namanya melakukan segala sesuatu yang sangat baik ya. Demikian juga buat saudara semuanya ini tadi pelayan kan. Nah semua saudara yang lain, kalau saudara melakukan yang baik, saudara lagi jalan datang ke sini, terus ngelihat banyak sampah nih ceritanya yang tidak ditaruh di tempat sampah, saudara bisa ambil ya, terus taruh di tempat sampah ya. Ada yang sesuatu hal yang rasanya, misalnya contoh saudara di kamar mandi, lalu ternyata saudara itu membuat sedemikian rupa flashnya rusak. Pikir, aduh nanti aku ditegur ya karena ini, wis diem aja. Nah itu tidak melakukan yang baik. Saudara bilang terus terang ya, tadi saya ke kamar mandi flashnya rusak jadinya, minta maaf, tolong bisa ngasih tahu ke yang lain
atau namanya ke karyawan di sini yang ngurusin, itu loh lagi kok keadaannya seperti ini, tolong dibersihkan, tolong diperbaiki. Itu namanya melakukan segala sesuatu yang terbaik, saudara. Saudara tahu tempat ini adalah milik Tuhan. Ya. Saudara di sini anaknya Tuhan. Saudara juga harus bertanggung jawab untuk semuanya. Ya. Saya berdoa supaya saudara ngerti akan hal ini. Ya. Kalau misalnya kita lagi butuh apa-apa, nata tempat duduk, ya, membuat sesuatu yang nyaman. Kalau ada saudara yang baru, saudara gini, oh baru ya Bu, baru ya Pak, Bapak mau duduk di bawah sini atau duduk di kursi. Nah itu adalah melakukan yang terbaik. Jangan merasakan itu tugasnya Asyir, tugas saudara semuanya. Amin. Ayo bangkit ya, bangkit ya. Amin. Nah bangkit dan lakukan yang terbaik. Minta kepada Tuhan hikmat untuk kita dapat melakukan yang terbaik dalam talenta yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk kita memberikan yang terbaik seperti Maria memberikan yang terbaik, seperti Abraham memberikan yang terbaik. Engkau sudah membanyak memberi contoh daripada semuanya. Dan ajar kami, beri roh kemampuan buat kami untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan, di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam. Terima kasih buat tempat di tempat ini. Terima kasih buat semua dan semuanya. Bapak, pada saat ini kami tetap mau berdoa buat pemulihan Pondok Daud Tuhan. Kami minta anugerah-Mu, siapkan hati kami. Karena Engkau mau memberikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Terutama di dalam akhir tahun ini Tuhan. Engkau akan memberikan perkara-perkara, pembekalan untuk tahun depan. Oleh karena itu beri kepada kami. Siap wadah kami. Mempunyai wadah yang bersih. Mempunyai wadah yang besar. Kami minta di dalam nama-Mu, buat kami tidak ngantuk Tuhan. Buat kami tidak ngantuk. Semua pelayan disiapkan untuk melakukan bagian yang terbaik. Membuat sesuatu yang terbaik. Melakukan sesuatu yang terbaik dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk tenda lawatan di Semarang yang saat ini sebentar lagi akan berlangsung. Engkau yang akan menolong dan memberkati. Kami berdoa buat sebagian daripada anak-anak-Mu, pemain musik dan juga para penari yang berangkat. Kau memberkati perjalanannya, pulang pergi dengan selamat, tidak kurang sesuatu pun apa. Semua diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan yang daripada-Mu untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Bapak, sekali lagi juga kami mau menyerahkan akan keadaan Pelkada saat ini. Dari 38 provinsi kami mohon anugerah-Mu. Engkau yang akan menurunkan roh keamanan yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan Yesus. Supaya tidak ada pemberontakan. Tidak ada perkara-perkara yang membuat kerusuhan Tuhan. Kami mau menyerahkan akan Pelkada ini ke dalam tangan-Mu. Tetap pemerintahan, roda pemerintahan dari pemerintahan yang sekarang ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan mengaturnya. Engkau berikan unity antara presiden dan wakil presiden. Engkau berikan mereka sederap selangkah untuk memajukan akan negara ini Tuhan. Sampai semua rencana-Mu jadi. Bapak, apapun yang terjadi tahun depan, kami tahu Engkau tetap beserta dengan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga saat ini Tuhan minta anugerah-Mu. Beri kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu turunkan atas hidup kami.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semua yang kau anugerahkan buat kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, perlindunganmu tidak akan pernah undur dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, berikan kami roh kerajinan, perlindungan yang daripadamu, roh kepadean, hikmat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas hidup kami. Yalah pengurapan ini Tuhan, pengurapan supranatural, membuat jalan pikiran kami menjadi jalan pikiran yang supranatural. Semua apa yang ada dalam hidup kami mulai bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih untuk semuanya. Buat kau berikan kepada kami mata yang tajam Tuhan. Beri kepada kami bibir mulut yang mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Biarlah hati kami ini Tuhan tetap melekat kepadamu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami kau terus babat habis Tuhan. Kau berkati Tuhan akan telinga kami juga. Untuk telinga kami ini mendengar akan apa yang Engkau mau. Berkati tangan kami yang akan kami pakai untuk bekerja. Biar hari ini Tuhan keajaiban terjadi. Kami sangat merindukan, sangat menanti-nantikan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak kami dengar, apa yang tidak pernah keluar dari hati kami. Itu Kau sediakan buat kami. Berkati perjalanan kami hari ini Tuhan. Kemanapun kami pergi, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Berkat-Mu melimpah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.